Dari yang terkasih, telinga adalah indera pendengar kita yang rupanya paling banyak bekerja. Bahkan pada saat kita tidur pun telinga kita tetap terbuka, sedangkan mulut kita pada umumnya tertutup. Ada juga yang tidak. Walaupun tidur, telinga kita mendengar sesuatu walaupun kita tidak menyadarinya. Apa yang kita dengarkan rupanya mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dalam konteks iman, mendengarkan berarti taat kepada Allah yang bersabda. Dosa terjadi pada saat manusia tidak mendengarkan Allah. Kita ingat kisah Adam dan Hawa, bahkan meragukan Allah, menganggap Allah bohong, mengelabui manusia. Hingga manusia, Adam dan Hawa mendengarkan iblis. Keselamatan terjadi karena orang mendengarkan Allah. Abraham yang adalah bapa kaum beriman mendengarkan dan taat kepada Allah, sekalipun harus menanggung banyak kesulitan. Maria dan Yusuf taat juga mendengarkan Allah dalam hidupnya dan menjalani hidup yang tidak mudah juga. Yesus selalu mendengarkan Allah, maka ia adalah wajah belas kasih Allah yang sempurna. Ia mampu mengalahkan godaan iblis. Kita dengar minggu yang lalu, dan Yesus juga selalu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saat Yesus dimuliakan di atas gunung, Allah bersabda, dengarkanlah Dia. Agar kita selamat, maka kita diajak untuk mendengarkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang ada orang tua yang berkata kepada anak-anaknya, kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua, maka kamu gagal atau kamu mengalami malapetaka ini. Di mana kita biasa mendengarkan dan bisa mendengarkan Allah? Tentu di gereja. Tapi di mana kita biasa dan mendengar bisikan dan godaan iblis? Ada tempat-tempat lain. Saudara-saudari yang terkasih, kehendak Allah kadang di luar dugaan manusia, tetapi Allah tahu mana yang terbaik bagi manusia. Maka kelak Abraham diuji ketaatannya, yaitu kerelaan dan kesanggupan mendengarkan Allah. Abraham taat pada Allah walau tak masuk akal. Bagaimana mungkin ia akan berketurunan sebanyak bintang di langit, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, sementara ia pun belum mempunyai anak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan setelah memiliki anak tunggal Ishak, bagaimana keturunannya bisa mendiami tanah yang dijanjikan kalau anak satu-satunya itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan dalam Kejadian 22. Secara manusia habis. Namun Abraham percaya kalau mendengarkan Allah dan taat kepadanya pasti selamat. Allah pasti punya jalan untuk memenuhi janjinya. Betul bahwa Allah memberi jalan keluar tepat pada waktunya dengan cara yang pas di luar dugaan. Pada saat Abraham hendak menyembelih Ishak, Allah bersabda dan menyediakan domba jantan yang tanduknya tersangkut pada semak sebagai ganti untuk anaknya. Hati Abraham yang tertuju pada Allah membuat ia selalu mendengarkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung bukan semata memaklumkan Yesus sebagai Musa dan Elia baru yang membawa keselamatan pada Israel saja dengan wibawa mewartakan sabda Allah seperti Musa dan melakukan mujizat seperti Elia, tetapi juga mau menyatakan bahwa
tujuan seluruh hukum Allah, hukum Taurat, dan tujuan datangnya para nabi adalah mempersiapkan kedatangan Kristus yang saat itu terpenuhi dalam diri Yesus. Para murid menyaksikan kemuliaan Allah dan mendengarkan suara Allah. Untuk mendengarkan Allah, beriman dan taat, Yesus perlu membawa para rasulnya ke atas gunung, ke tempat yang tinggi, ke tempat di mana Yesus biasa berdoa dan biasa berjumpa dengan Bapanya, ke tempat sunyi, jauh dari kebisingan dan kehidupan sehari-hari, hingga bisa secara khusus bertemu dengan Allah dan mendengarkan suara Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa dan siapa yang paling banyak kita dengarkan saat ini? Tuhan atau iblis? Apakah kita kini sedang mengalami hidup penuh berkat dan selamat? Tergantung sejauh mana kita mendengarkan Allah dan sering pergi ke tempat di mana kita bisa dan biasa berjumpa dengan Allah. Jadi ada tempat-tempat yang biasa kita berjumpa dengan Allah. Saat kita tuli dan atau pura-pura tuli pada sabda Allah, godaan iblis mulai hadir di depan kita. Godaan iblis membuat kita menutup telinga untuk mendengarkan suara Allah. Maka malapetaka terjadi kalau kita sering berada di tempat di mana iblis bukan hanya berbisik, mungkin berteriak pada kita untuk mengikuti suara iblis tersebut. Maka saat kita susah, bisa jadi kita malah menuduh Allah sebagai tuli tidak mendengarkan kita. Padahal kitalah yang tak mendengarkan Allah, tetapi memaksakan kehendak kita pada Allah. Padahal Allah tahu kalau tidak mendengarkan apa yang kita minta, tidak mengabulkan secara persis, Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Pernah dulu ada kisah seorang guru yang terus berdoa dengan tekun kepada Allah supaya diperkenankan menjadi tim yang pergi ke bulan, ke Challenger itu, tim pesawat Challenger. Dan ia pada tahap terakhir gagal dan tidak masuk. Dan ia kecewa, marah pada Allah. Maka pada saat Challenger hendak naik, ia meneteskan air mata, sedih, marah, karena kalau satu tahap dia lulus, Tuhan mengabulkan, ia berada dalam pesawat itu dan terangkat. Persis terangkat, beberapa detik kemudian meledaklah pesawat itu. Barulah ia tahu Tuhan punya rencana atas dirinya. Saudara, masa Prapaskah adalah kesempatan rahmat untuk selalu pergi ke tempat di mana kita bisa dan biasa bertemu dengan Allah. Tentu dengan menjauhkan diri dari tempat di mana biasa iblis bercokol di situ, atau biasa suara iblis lebih besar dan lebih kuat di situ. Prapaskah adalah masa rahmat untuk bertobat, yaitu mendengarkan Allah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu untuk tidak mendengarkan iblis dan menata diri untuk selalu mendengarkan Allah. Dengan mati raga dan puasa, kita menjadi orang yang makin mampu mengendalikan diri untuk tidak pergi ke tempat atau tidak terlibat dalam peristiwa di mana iblis biasanya ada atau menggoda. Kita tahu kapan kita jatuh, kapan kita digoda, disitulah biasanya iblis ada. Maka janganlah pergi ke tempat itu, hindarilah dan jauhilah tempat itu. Melalui doa dan tapa, kita menjadi diri yang mengandalkan Allah di dalam hidup kita, dan selalu pergi ke tempat di mana kita bisa dan biasa mendengarkan Allah. Kita merasa tenang, kita merasa selamat. Itulah tempat-tempat kita, gunung-gunung kita. Lewat amal kasih, kita menjadi pribadi yang makin peduli pada sesama, di mana kita berjumpa dengan Allah. Itu gunung kita sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih, mana yang menjadi gunung tempat kita melihat kemuliaan Allah?
peristiwa di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami diteguhkan dan mengalami berkat yang bisa dan biasa mengantar kita menyaksikan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Sehingga kita kapanpun dan dimanapun, karena selalu pergi ke tempat itu, berada dalam peristiwa itu di mana kita mendengarkan Allah, kita pun mengalami hidup penuh berkat dan selamat.